mengapa tim dari TANAP itu tidak menerima tapal batas yang sudah ditentukan oleh antara dua desa. Tapal batas bergeser 5 kali, persamaan persepsi TANAP Tanjung Merpati belum terpenuhi. Upaya penyamaan persepsi tapal batas Desa TANAP dengan Desa Tanjung Merpati yang dilaksanakan di ruang pertemuan kantor Kepala Desa TANAP, dihadiri Forkompimcam Kembayan dan pihak pemerintahan, tokoh masyarakat Desa TANAP dan Desa Tanjung Merpati, Selasa tanggal 5 Oktober tahun 2021, belum terpenuhi. Dalam pertemuan tersebut, sebagaimana disampaikan oleh David Akhyar selaku Ketua Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa PPBDes TANAP, tapal batas antara Desa Tanjung Merpati dengan Desa TANAP sudah bergeser hingga 5 kali. Yang pertama, di tahun 70-an saya mulai masa SD. Sekarang saya berumur 56 tahun. Itu yang pertama dulu, yang sepengetahuan kami tapal batas antara Desa TANAP dengan Tanjung Merpati atau Kembayan itu tepatnya di Kapolsek sekarang. Kemudian beberapa tahun kemudian itu berpindah di Kandir atau di kantor camat. Itu yang kedua kali. Kemudian terjadi lagi beberapa tahun kedepannya pemindahan tapal batas itu di Simpang Jalan Balai Subur. Itu yang ketiga. Kemudian beberapa tahun lagi ada perpindahan pergeseran lagi tapal batas antara Desa TANAP dengan Desa Tanjung Merpati, itu di Malindo. Itu perpindahan tapal batas yang keempat. Tapi di akhir-akhirnya tapal batas berubah lagi di Simpang SMA. Jadi karena kami orang awam, kami tidak paham apakah ini kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua desa, sehingga tapal batas itu berubah sampai 5 kali. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Samsonsius selaku tokoh masyarakat Desa TANAP dan juga Wakil Ketua Tim PPBDes TANAP. Selama ini pergeseran tapal batas oleh Desa Tanjung Merpati terjadi dikarenakan saat warga Tanjung Merpati membeli tanah warga di wilayah Kedesaan TANAP, namun pengurusan suratnya dilakukan di Desa Tanjung Merpati, sehingga sedikit demi sedikit tapal batas pun berpindah hingga 5 kali ke arah wilayah Desa TANAP. 70-an, di situ untuk wilayah Tanjung Merpati itu sebenarnya untuk pengembangan wilayahnya itu kalau dilihat di abad ke-17 atau abad ke-20 itu tidak bisa berkembang Desa Tanjung Merpati. Mengapa kok lalu bisa berkembang sampai ke ujung, pindah ke ujung? Karena adanya transaksi, terjadi jual beli, tetapi apa yang disampaikan oleh ketua tadi dilakukan administrasinya di wilayah Tanjung Merpati, bukan di wilayah TANAP atau Desa TANAP atau Kampung TANAP atau Kepala Kampung TANAP. Itu yang menjadi permasalahan yang bisa kami gambarkan. Karena dulu itu memang betul di tahun 70-an itu batasnya itu pas di kantor Kapolsek. Mengapa di kantor Kapolsek? Karena waktu itu Jalan Sipur itu dikelola oleh masyarakat TANAP sampai Kapolsek. Kerja bakti setiap tahun 2 kali kerja bakti. Tidak pernah ada yang dari Tanjung Merpati itu melaksanakan kerja bakti karena waktu itu wilayahnya masih sempit, Kroyet, Kuala dan seberang sampai ke rumah Pak Le. Itu memang tidak jalan Sipur.
Jalan masuk ke pasar dalam. Jadi batas tanah itu memang di kantor Kapolsek. Sehingga para orang tua dulu setiap menebas selalu sampai kantor Kapolsek. Waktu itu belum ada kantor Kapolsek. Jadi kurun waktu ada perkembangan terjadinya kelompok plan melaksanakan pekerjaan, melihat suasana semuanya masih hutan dalam arti sudah besar-besar bahwa orang tua dulu tidak dijamah sehingga masyarakat itu tidak pernah melakukan penebangan atau penanaman atau berladang waktu itu di wilayah Kembayan. Nah, itu harapan kami. Setelah itu berpindah lagi karena ada transaksi tadi. Kalau menurut hemat saya yang selalu mendampingi orang tua kami dulu itu, segala kantor-kantor yang ada itu tidak pernah ada transaksi jual beli. Hanya didirikan atas dasar ya silakan, karena itu untuk kantor. Camat pun demikian, baru SMP pun demikian. Tidak pernah ada transaksi jual beli. Mengapa? Karena pernah kami mendampingi orang tua itu menegur. Ada orang tua yang pendek, wadene, ditegur, Pak, mengapa Bapak berladang di sini? Di pas di kantor Keramil. Oh, itu kami hanya sebatas berladangnya, Pak, karena tidak ada tempat untuk berladang. Oh, kalau gitu saya kekang. Lama lalu jadi kantor Koramil. Nah, itu dibiarkan. Demikian juga SMA. SMA itu tidak ada kesepakatan sama sekali dari pihak Mendikbud untuk dengan desa tanam, langsung diarahkan ke masyarakat Tanjung Merpati. Dan kebetulan waktu itu tanah nenek kami di situ itu dikelola oleh Ibu Jamaiyah. Ibu Jamaiyah ini adalah keluarga sesepuh. Setelah itu lalu karena ada pendiri SMA, lalu ditanya, Pak, mengapa kok SMA berdiri? Datanglah Ibu Jamiah itu ke kampung tanam. Kita ini jangan terlalu banyak bicara, jangan terlalu banyak kasak kusuk, karena kalau ada SMA itu di wilayah kita, anak cucu kita nyaman melaksanakan pendidikan dekat, tidak perlu biaya bayar asrama, tidak perlu ngekos. Itu bahasa Ibu Jamiah itu dengan orang tua. Jadi biarkan ya, itu pun tidak ada harganya katanya. Ya kalau demikian ya saja. Lalu ada transaksi baru lagi seperti segala yang lain itu lalu diurus ke Desa Tanjung Merpati. Haji Rajali, Haji Wahab. Haji Wahab itu sama yang Gunung Tindak Tiris kata orang kampung itu dibeli Pak Amin, dibeli dari Pak Amin, tapi diurus dengan Tanjung Merpati. Baru Haji Wahab sebelum pas di kantor di gedung yang sekarang baru itu tanahnya Pak Wandi dibagi dengan keluarganya Pak yang ada di Pasar Lama itu, Pak Jonghai, tapi diurus dengan Tanjung Merpati. Sehingga kalau seperti itu batas-batasnya lalu bergeser. Nah, sehingga karena ada tim ini, kami bertanya dengan aparat desa kemarin, apakah ini bisa ada perubahan atau tidak bisa? Kalau bisa ada perubahan, silakan tim berjalan. Kalau tidak ada bisa perubahan, untuk apa dibentuk tim? Untuk apa desa mengeluarkan uang banyak-banyak? Hanya sekedar untuk menentukan batas yang sudah ada. Atau ya, dari sini sampai sana, dari sini sampai sana, udah keluar duit, nggak keluar.
Nah, itu penyampaian kami waktu pertama kali terbentuknya tim. Terhadap permasalahan tapal batas tersebut, David Ahyar berharap pertemuan yang dilakukan antara pihak Desa Tanap dengan Desa Tanjung Merpati bisa menjadi momen atau kesempatan untuk menyamakan persepsi. Jadi kami berkeinginan pada saat ini adanya ruang diskusi, adanya ruang kesempatan untuk kita, mungkin kalau memang itu tidak bisa kita kotak-atik, ya saya pikir ya kita nggak perlu lagi menyusun tim, ya kita tinggal memutakhirkan sesuai dengan yang